Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji Fisher. Nah, uji Fisher ini merupakan salah satu uji non-parametrik di mana data tidak perlu mengikuti asumsi terdistribusi normal. Uji Fisher ini nama lainnya adalah Fisher Exact Test, di mana uji ini digunakan untuk menguji dua variabel independen. Jadi, teman-teman ada dua variabel independen. Di sini uji digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel tersebut. Kita ingin mengetahui apakah terjadi hubungan secara signifikan atau tidak. Nah, kemudian untuk datanya berupa data kategorik, yaitu nominal atau ordinal. Kemudian uji Fisher ini merupakan alternatif dari uji chi-square 2x2. Kalau uji chi-square sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, jadi silahkan ditonton terlebih dahulu. Nah, untuk uji chi-square adalah uji parametrik. Nah, uji Fisher ini syaratnya yang pertama jumlah sampel harus kurang dari sama dengan 40. Nah, jika jumlah sampel antara 20 sampai 40, terdapat sel yang nilai harapannya kurang dari 5. Kemudian, jika jumlah sampelnya kurang dari 20, maka dapat digunakan dalam kondisi apapun, baik terdapat sel yang nilainya frekuensi harapannya kurang dari 5 ataupun tidak. Ini adalah asumsinya. Kemudian, uji ini tentunya mempunyai hipotesis. Hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Nah, sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Dari hipotesis tersebut, kita tentunya memiliki keputusan dan kesimpulan untuk menetapkan hasil dari uji Fisher ini. Apabila p-value-nya kurang dari 0,05 karena kita menggunakan alfa 0,05, maka tolak H0, di mana tolak H0 ini artinya terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Namun apabila p-value lebih besar sama dengan dari 0,05, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0, di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Ini sangat mudah ya teman-teman, tinggal melihat nilai p-value-nya. Apabila teman-teman punya data, kita bisa panggil dari import dataset. Nah, saya biasanya menginput data melalui Excel. Kemudian saya cari di mana lokasinya. Nah, ini dia. Nama ini akan sesuai dengan nama data atau nama file kita. Saya lebih suka menggunakan satu kata saja. Di sini kolam sesuai dengan namanya ya. Terus kemudian sheet-nya, saya cari sheet keberapa. Nah, kalau misalkan teman-teman punya banyak sheet, bisa memilih. Tapi kalau misalkan hanya ada satu sheet, biasanya di default. First row as name, jadi untuk baris pertama adalah nama dari variabelnya, nomor perlakuan, ikan, distribusi, dan produksi. Kemudian open data viewer, nah ini akan kebuka datanya setelah kita import. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah masuk, ada nomor, perlakuan, ikan, distribusi, dan produksinya. Nah, kemudian di sini jumlah datanya 30. Oke, kita kembali ke scriptnya. Nah, di sini sudah masuk data kolam. Langkah pertama adalah kita akan membuat nilai harapannya. Di sini ada perlakuan ikan sama distribusi nih, sama produksinya. Nah, saya akan melihat perlakuan plus ikannya dari data kolam. Coba saya run ya. Tabel 1 sudah masuk di sini value-nya, kemudian saya run. Nah, ini dia. Jadi untuk ikan ada mas, nila, kemudian perlakuannya meliputi kepadatan dan volume. Ikan mas dengan perlakuan kepadatan ini ada 11. Kemudian ikan nila dengan perlakuan volume ada 6. Misalkan seperti ini. Nah, di sini ada nilai harapan yang kurang dari 5. Tentunya kita harus membangun hipotesisnya apa. Di sini baris ke-50, H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perlakuan dan jenis ikan. Karena data yang kita ambil adalah data perlakuan dan ikannya. Nah, kemudian H1 atau hipotesis alternatifnya terdapat hubungan yang signifikan antara perlakuan dan jenis ikan. Nah, kemudian cara melakukan tesnya, kita definisikan dulu Fisher 1 ini menggunakan Fisher test, di mana data yang dipakai adalah data tabel 1 yang sudah kita buat. Saya run. Nah, ini sudah masuk Fisher 1. Kemudian saya run lagi untuk menentukan hasilnya. Run. Di sini ya teman-teman, ada di konsol hasilnya, ini Fisher. Kemudian dari data tabel 1, kemudian ini adalah p-value-nya. Nah, p-value-nya di sini sangat besar ya, lebih besar dari 0,05 sehingga gagal tolak H0. Ini saya tulis kesimpulannya di sini. Nah, di sini
baris 59 saya tulis keputusannya yaitu gagal tolak H0, di mana kesimpulannya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perlakuan dan jenis ikannya. Mudah ya teman-teman ya, langsung keluar hasilnya. Data yang kedua, sebagai contohnya saya buat tabel 2. Nah, tabel 1 tadi ada perlakuan dan jenis ikan, di sini ikan dan distribusinya. Nah, distribusinya itu maksudnya dia dijualnya kemana? Ke Jabar atau ke Jateng. Oke, tabel 2 saya run. Kemudian sudah masuk ya di sini di value. Kemudian baris 70 saya run untuk memanggil tabel 2. Di konsol sudah muncul nih distribusinya Jabar dan Jateng. Kemudian ikannya ada Mas dan Nila. Nah, kemudian hipotesisnya H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis ikan dan distribusinya. Sedangkan H1 terdapat hubungan yang signifikan antara jenis ikan dan distribusinya. Nah, kita lihat nih. Sama halnya dengan contoh kasus yang pertama, ini saya tulis Fisher 2. Di mana fungsi yang dipakai adalah Fisher test seperti yang tadi, kemudian data yang dipakai adalah tabel 2. Saya run. Nah, sudah masuk ya di sini data. Kemudian baris 79 saya run juga. Nah, ini dia hasilnya. P-value-nya sama dengan 1, berarti sangat tinggi. Nah, artinya berarti gagal tolak H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis ikan dan distribusinya. Demikianlah untuk video uji statistik kali ini, yaitu uji Fisher. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan melalui kolom komentar atau email. Jika suka dan ingin mengikuti video selanjutnya, silahkan like dan subscribe. Terima kasih.